Thanian, kata penulis, ta'atul imam min ta'atillahi wa rasulih. Ketaatan kepada pemimpin itu bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa ma'siyatuhu min ma'siyatillahi wa rasulih. Dan kedurhakaan kepada pemimpin itu bagian dari kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya. Wal mu'min yahtasibul ajr fi ta'atil imam kama yahtasibul ajra fi ta'atillahi wa rasulih. Maka dengan itu hendaklah seorang ketika dia taat kepada pemimpin, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dia ketika taat kepada Allah, taat kepada Nabi, dia mengharapkan pahala dari ketaatan itu. Maka dari sini jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketika mendengungkan taat kepada pemimpin dan kita praktekkan ketaatan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, maka bukan tujuannya untuk mencari muka di hadapan pemimpin, bukan tujuannya untuk menjilat kepada pemimpin. Tidak. Ini adalah bagian daripada agama, bagian daripada akidah yang dibahas oleh para ulama-ulama sejak dahulu. Namun ternyata sebagian orang menuduh kita sebagai antek-antek rezim katanya. Kita ini adalah orang-orang yang dibayar oleh rejim katanya. Padahal enggak. Kita berbicara seperti ini tidak ada sangkut pautnya dengan penguasa. Penguasa melakukan kezaliman, kita juga tidak ridha dengan kezaliman tersebut. Namun bukan berarti maknanya kita melepaskan ketaatan kita kepada penguasa. Kita taati mereka dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Beliau berdalil dengan hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahih di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengatakan, man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani wa may ya'sini faqad asallah. Kata Nabi, barang siapa yang taat kepadaku, maka sejatinya dia sedang taat kepada Allah. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka sama saja dia sejatinya sedang mendurhakai Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi mengatakan, wa man yuti'il amir faqad ata'ani, wa may ya'sil amir faqad asani. Dan barang siapa yang mentaati pemimpin, maka dia sejatinya sedang taat kepadaku. Dan barang siapa yang durhaka kepada pemimpin, maka sejatinya dia sedang durhaka kepadaku. Di sini Nabi kaitkan antara taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dikaitkan dengan taat kepada pemimpin. Artinya ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang ketika kita menyampaikan hadis ini, tadi kita dianggap sebagai seorang yang sedang menjilat pemimpin, seorang yang sedang mencari muka, mencari fulus di hadapan pemimpin. Padahal yang berkata seperti ini adalah Nabi kita Muhammad SAW, yang lisan Anda pun juga mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini sabda Nabi. Ya, bukan kita ngarang-ngarang hadis. Baik. Ahlul bid'ah yarawna hadza mudahana. Ahlul bid'ah menganggap sikap kita kalau taat kepada pemimpin itu adalah sikap yang lembek, sikap yang cemen kepada pemimpin. Harusnya pemimpin itu kalau zalim itu harus ditekan, harus pemimpinnya dicaci maki, dikritik di medsos, dihabisi dan lain sebagainya. Ini baru seorang yang gentle, seorang yang pemberani. Nah, ada beberapa persepsi sebagian orang. Ustadz, kiai, atau seorang yang ditokohkan semakin lantang lisannya mencaci maki pemimpin, mengkritik pemimpin, sampai mengatakan bahwa pemimpin itu presiden yang ada sekarang itu banci. Coba pelorot celananya, ya. Coba saja pelorot celananya, itu banci, jangan-jangan itu. Nah, orang-orang yang bahlul seperti ini itu dianggap sebagai orang yang pemberani. Ini baru ulama. Ini baru seperti Umar ibnul Khattab. Ya, Umar ibnul Khattab di zaman sekarang ini baru tegas dan lain sebagainya. Padahal bahlul. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bodoh, tidak memahami agama dengan baik. Tapi sebagian orang menganggap justru orang inilah yang berada di atas kebenaran. Sebaliknya,
kita yang menyampaikan akidah yang benar, yaitu mendengar dan taat kepada pemimpin, menahan lisan mencaci maki pemimpin, bersabar dengan kezaliman pemimpin, dianggap sebagai ulama-ulamanya rezim, dianggap sebagai bayarannya rezim, ya, ustadz-ustadz yang dibayar sama rezim, buzzer-buzzernya rezim. Naudzubillah. Padahal kita berbicara tentang akidah. Kemudian ada sebuah riwayat di sini, sebuah kisah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang beliau juga dahulu dituduh bahwa ketika beliau menyampaikan tentang akidah, wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin, itu dianggap sedang mencari muka di hadapan pemimpin supaya mendapatkan ya bagian dari kekuasaan atau bagian-bagian dari kekayaan pemimpin tadi. Dianggapnya ulama-ulama yang lantang berbicara tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin ini orang-orang yang miskin, orang-orang yang kurang bahagia, sehingga dia menjilat pemimpin untuk mendapatkan secercah kebahagiaan. Dianggapnya kayak gitu. Maka perhatikan, qala rajulun li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Seorang pernah berkata kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata orang ini, antum tahsudunana ala hadzal amr. Kalian ini, ya, orang-orang yang suka lantang mengatakan wajibnya taat dan mendengar kepada pemimpin, kalian ini hasud, kalian ini dengki, iri kepada pemimpin-pemimpin yang ada, atau kalian ini iri kepada kita yang ingin memperjuangkan, katanya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Lau annal muluk wa abna'al muluk ya'lamuna ma nahnu fihi minas sa'adah la jaladuna 'alaiha bisuyuf." Kau tahu nggak? Seandainya tuh pemimpin-pemimpin dan anak-anaknya pemimpin itu tahu bagaimana kita ini, yaitu orang-orang yang hanya menyibukkan diri dengan ilmu, seandainya mereka tahu kita ini berada di atas kebahagiaan yang hakiki, sungguh mereka kalau tahu tentang kebahagiaan kita itu, mereka akan memperebutkan kebahagiaan itu dari kami dengan pedang mereka. Jadi kalau pemimpin-pemimpin tahu, orang-orang tahu bagaimana bahagianya kita ini berada di atas manhaj, berada di atas ilmu, menyibukkan diri dengan urusan-urusan ilmu, bahagia seorang ini. Andai kata mereka tahu, niscaya kebahagiaan yang kita rasakan sekarang ini dengan menuntut ilmu ini pasti akan dicabut, direbut sama mereka meskipun dengan pedang. Ini bantahan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah radhiyallahu ta'ala rahimahullah kepada mereka-mereka yang menganggap bahwa ulama-ulama yang menjelaskan tentang akidah salaf wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin hanya untuk sekedar mendapatkan kenikmatan duniawi, maka enggak. Kita sudah nikmat dengan menuntut ilmu. Ya, kita sudah nikmat berada di atas manhaj salaf ini. Itu kenikmatan yang luar biasa, kebahagiaan yang tidak bisa diganti dengan apapun.